Halo, kita bertemu kembali di ibadah hari Kamis tanggal 21 Mei. Ada apa ya? Hari ini kan bukan hari Minggu. Hari ini adalah hari Kamis dan kita mau merayakan hari setelah 40 hari Yesus bangkit. Kita mau merayakan hari, ada yang tahu? Pasti tahu semuanya, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita mau merayakannya hari ini dengan sukacita. Dan kita mau memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada kesaksian loh dari teman-teman kalian, ada yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita lihat nanti ya. Tetapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Bapa, Engkau baik. Sudah siap semuanya? Kita mau menyanyikan dengan sikap berdiri ya. Yuk, kita berdiri semuanya. Kita mau menyanyikan lagu Bapa, Engkau baik. Kita berdiri semuanya. Kita mau menyanyikan lagu Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu,
Haleluya, Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya, Bapa ku cinta Kau. Bapa ku cinta Kau. Bapa ku cinta Kau. Yuk, sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu ya untuk ibadah kita selanjutnya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa kalau kami masih dapat beribadah secara online untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bapa, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan segala roh-roh jahat yang mengganggu ibadah kami bersatu hati mengusir dan menolaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita mau melanjutkan lagu yang kedua, yaitu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita menang, Yesus telah bangkit, bahkan Yesus telah naik ke surga. Kita menyanyikan lagu Ku menang ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Shalom teman-teman, aku pengen cerita kesaksian ulang tahun aku tahun ini. Jadi satu hari itu aku tanya mami mau kasih apa buat ulang tahun aku. Terus mami jawab, Hin, ini lagi corona, kita berdoa aja semoga coronanya cepat selesai. Dan juga
Mami mau kasih hadiah, berdoa aja ya. Terus malam itu aku berdoa. Pas besokannya ada om kirimin mainan, padahal dia salah alamat. Itu sebenarnya buat anaknya, tapi omnya itu bilang itu buat Kim aja. Terus aku senang banget karena aku dapat hadiah gitu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bye. Nah, sekarang kita mau lanjut memuji Tuhan ya. Kita layak bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menjaga kita, memelihara kita. Bahkan saat ini kita mau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita sudah menang karena kebangkitan. Bahkan Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita semua. Nah, kita tetap bersyukur, kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, hehe, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, hehe, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, hehe, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, hehe, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. 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 Hei, hei, kita membela karena Yesus di Tuhan. Hei, hei, kita membela karena Yesus telah lahir. Hei, hei, kita membela karena Yesus telah lahir. Hei, hei, kita membela karena Puji Tuhan Yesus lahir untukmu. Yesus lahir
untukmu. Yesus lahir untuk kita bahagia semua. Yesus lahir untuk kita. Yesus lahir untukku. Yesus lahir untuk kita bahagia semua. Sekarang tibalah waktunya kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikannya melalui orang tua kita semuanya. Kita mempersiapkannya, persembahannya dapat dimasukkan ke dalam amplop terlebih dahulu, lalu disimpan. Setelah kita dapat bertemu kembali, kalian dapat memberikannya kepada kakak-kakak kelas kalian masing-masing. Ya? Nah, sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur di mana saat ini kami masih dapat memberikan sebagian berkat Tuhan melalui orang tua kami. Tuhan Yesus, sebelumnya Tuhan mau memberkati persembahan kami ini, sehingga dapat dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan juga mau memberkati bagi kami semua yang akan memberi. Juga orang tua kami yang sudah menjadi saluran berkat. Tuhan tolong ya, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Berikan juga kesehatan kepada orang tua kami, bahkan keluarga kami. Tuhan, kami serahkan juga untuk gereja dan kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan juga memakai mereka sehingga mereka dapat menghitung dengan baik persembahan kami, dan persembahan ini dapat dipakai untuk memuliakan bahkan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang tibalah waktunya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa ya yang akan membawakannya? Nah, sebelumnya kita mau menyanyikan lagu terlebih dahulu. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya.
Yesus yang termanis buat keluargaku, buat keluargaku, buat keluargaku. Yesus yang termanis buat keluargaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi nih di ibadah sekolah minggu online hari ini di hari Kamis untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Sebentar lagi adik-adik kita akan membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita minta tolong Tuhan Yesus supaya Roh Kudus bisa memimpin kita supaya kita bisa mengerti nih firman yang nanti akan kita baca. Yuk kita bersatu dalam doa dulu. Allah Bapa yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan dan juga untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus membantu kami dalam pembacaan firman supaya kami bisa mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan melalui firman ini, supaya kami juga mengerti bagaimana menerapkan firman ini dalam kehidupan kita, supaya kami bisa semakin menyenangkan Tuhan melalui hidup kami, melalui perbuatan kami, dan kami juga bisa semakin mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini bacaan firman kita akan diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan juga dari Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Nanti kita akan baca ayat itu bareng-bareng, tapi sebelumnya kakak mau cerita dulu nih tentang seorang perempuan. Nama perempuan ini adalah Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena ini dulu pernah dikuasai oleh roh jahat. Dia dikuasai oleh roh jahat hidupnya. Dan bukan cuma oleh satu roh jahat, tapi bukan juga 2, bukan juga 3, melainkan 7 roh jahat. Jadi dia hidupnya dikuasai oleh roh jahat. Sampai akhirnya suatu hari dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus membebaskan Maria Magdalena dari semua roh jahat itu. Akhirnya semenjak saat itu Maria Magdalena ikut bersama Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi, juga bersama murid-murid yang lain. Ketika ikut bersama Tuhan Yesus, dia melihat bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Yesus yang lainnya. Ada mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan lainnya. Dan selama dia ikut, Maria Magdalena seperti murid-murid yang lain ikut memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan guru. Pada suatu hari, Maria Magdalena mendengar katanya Tuhan Yesus akan pergi ke suatu tempat. Dia akan pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Maria Magdalena waktu mendengar, dia sebenarnya kurang mengerti. Jadi dia merasa sedih bahwa gurunya, yaitu Tuhan Yesus, akan meninggalkan dia. Sedih sekali. Dalam hatinya dia sebenarnya mau bilang, aduh guru jangan pergi dong. Kita tetap bareng-bareng aja. Tapi kemudian
Tuhan Yesus menjelaskan Tuhan Yesus itu pergi ke suatu tempat yang indah, namanya surga, dan dia akan menyiapkan tempat-tempat untuk kita semua, murid-muridnya adanya padanya saat itu, supaya mereka nantinya bisa tinggal bersama-sama di tempat indah itu. Kemudian suatu hari hal yang sangat menyedihkan terjadi. Maria Magdalena mendengar bahwa Tuhan Yesus ditangkap di suatu taman yang bernama Taman Getsemani. Ditangkap oleh para serdadu dan dia dibawa ke tempat yang bernama Bukit Golgota. Di situ Maria Magdalena melihat hal yang sangat menyedihkan. Gurunya, yaitu Yesus, disiksa. Yesus mendapatkan luka-luka dan kemudian pada akhirnya dia mati di atas kayu salib. Maria Magdalena merasa sedih sekali. Kemudian Maria Magdalena mendengar bahwa ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia menawarkan untuk tubuh Yesus dimakamkan di suatu tempat. Kemudian Maria Magdalena berencana untuk mengunjungi tempat itu di hari Minggunya. Tapi ketika Maria Magdalena datang ke makam Yesus pada hari Minggu, dia sangat kaget melihat bahwa makamnya itu sudah terbuka dan tubuh Yesus sudah tidak ada di sana. Dia sedih sekali karena dia kira ada yang mencuri tubuh Yesus. Dia kemudian memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Dan mereka cepat-cepat kembali ke makam itu lagi. Maria Magdalena pun menangis di depan kubur Yesus. Kemudian ada seorang yang memanggil Maria. Dan ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Maria Magdalena adalah orang pertama yang melihat Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit. Hari kebangkitan ini yang 40 hari lalu kita rayakan sebagai Minggu Paskah. Tapi kemudian Tuhan Yesus bukan cuma memperlihatkan dirinya kepada Maria Magdalena saja. Dia kemudian pada saat murid-murid Yesus sedang berkumpul di satu rumah, Tuhan Yesus tiba-tiba memperlihatkan dirinya dan dia bisa mengobrol bersama murid-muridnya, bahkan makan bersama. Tapi ada murid Yesus juga yang nggak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Pada saat itu, murid ini yang bernama Thomas tidak ada di rumah itu. Waktu dia nggak percaya waktu diceritain sama teman-temannya. Akhirnya, Tuhan Yesus pun memperlihatkan dirinya kepada Thomas. Dan berkata bahwa berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Kemudian Tuhan Yesus juga pernah memperlihatkan dirinya pada saat murid-muridnya sedang menjala ikan. Mereka kemudian sama-sama sarapan makan ikan bakar di pantai. Sambil mereka juga ngobrol-ngobrol. Selama berhari-hari Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus menghabiskan waktu bersama murid-muridnya. Mengobrol bersama, berjalan-jalan, dan juga makan bersama. Mereka senang sekali karena mereka bisa berkumpul lagi dengan guru mereka yang sangat mereka kasihi. Tapi hari-hari itu nggak berlangsung begitu lama, karena setelah 40 hari, Yesus berkata bahwa dia akan pergi. Wah, mendengar itu, murid-murid Yesus kembali merasa sedih. Wah, kita sudah tidak bisa melihat Yesus lagi. Kita akan kehilangan Yesus. Murid-murid Yesus sedih dan khawatir karena guru mereka akan pergi meninggalkan mereka. Nah, mari kita baca ceritanya di Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Kita baca bersama-sama ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Wah, bagaimana ya adik-adik kira-kira perasaannya murid-murid Yesus? Mereka sudah beberapa tahun pergi bersama-sama Yesus melakukan banyak hal-hal ajaib. Tapi kemudian mereka harus merasa ditinggalkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tapi kemudian Tuhan Yesus bangkit dan mereka merasa senang kembali. Tapi setelah 40 hari, mereka kembali akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Wah, kalau kakak jadi mereka, pasti kakak merasa sedih dan merasa sangat kehilangan. Bagaimana dengan adik-adik? Kita langsung aja baca sebenarnya bagaimana sih yang dirasakan oleh murid-murid Yesus. Kita baca ayat selanjutnya, yaitu di ayat 52. Sama-sama ya. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Loh, kok bisa ya? Kok
kok bisa murid-murid Yesus ditinggalkan oleh Tuhan Yesus tapi malah merasa bersuka cita? Oh, ternyata mereka bisa merasa bersuka cita karena Tuhan Yesus sebelumnya sudah meninggalkan pesan-pesan buat mereka. Yuk, sekarang kita membaca dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oh, pantas aja, Tuhan Yesus sudah bilang kalau aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya Tuhan Yesus akan tetap menemani murid-muridnya sampai selamanya. Berarti Tuhan Yesus nggak benar-benar meninggalkan mereka. Meskipun tubuh Tuhan Yesus naik ke surga, tapi Tuhan Yesus tetap menemani mereka. Dan murid-murid Tuhan Yesus percaya, seperti yang Tuhan Yesus bilang sebelumnya. Berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Jadi itu maksudnya adik-adik. Selain itu, Yesus juga berkata begini nih sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kita baca sekarang dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu kita langsung lanjutkan lagi ke ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi, selain itu, Tuhan Yesus juga menjanjikan bahwa nanti mereka akan memiliki Roh Kudus. Mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus ini kalau sudah ada di mereka, mereka akan mendapatkan kuasa. Jadi pertama mereka akan terus disertai atau ditemani sama Tuhan Yesus, dan kedua mereka juga akan ditemani dan juga diberi kuasa oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang menolong dan juga membantu mereka, memberikan mereka keberanian dan juga kebijaksanaan. Murid-murid Yesus, kalau ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka akan memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Lalu kita lanjut lagi ke ceritanya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka melihat ada 2 orang malaikat. Malaikat itu bilang kalau Tuhan Yesus nanti suatu saat akan turun lagi ke dunia dengan cara yang sama. Kapan Tuhan Yesus akan datang? Kita nggak tahu, dan kita nggak perlu tahu. Yang kita perlu lakukan adalah menuruti perintah Tuhan Yesus. Jadi, pada saat Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke tempat-tempat lain di seluruh dunia untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, mengajarkan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan ke mereka, Tuhan Yesus itu mengatakannya kepada 11 muridnya, karena sudah tanpa Yudas Iskariot ya. Dan kemudian mereka menceritakan lagi kepada orang lain, pada orang banyak, dan kemudian orang banyak itu, mereka yang percaya, menceritakan lagi kepada orang lain lagi. Dan kemudian akhirnya semakin banyak dan semakin banyak lagi. Ada seorang yang sudah mendengar kesaksian tentang Tuhan Yesus datang ke Indonesia dan juga menceritakannya lagi kepada orang-orang di Indonesia, sehingga akhirnya kita juga bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, kok bisa ya adik-adik? Padahal Yerusalem dan Indonesia itu jauh banget loh. Itu bisa terjadi karena murid-murid Tuhan Yesus dibantu oleh Roh Kudus, yaitu roh penolong yang memberikan mereka keberanian dan juga kebijaksanaan untuk memberitakan cerita tentang Tuhan Yesus. Wah, kita patut bersyukur nih adik-adik karena kita juga punya kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, berarti sama seperti yang Tuhan Yesus bilang, kita juga bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Artinya kita juga bisa menerima Roh Kudus yang akan terus menyertai kita dan menemani kita sampai selamanya. Nah, adik-adik, kalau kita jadi murid-muridnya Tuhan Yesus, artinya perintah Tuhan Yesus yang tadi itu juga untuk kita. Kita juga harus menjadi saksi Tuhan Yesus. Bagaimana caranya ya? Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus taat kepada perintah Tuhan Yesus. Caranya pertama, kita harus kenal dekat dengan Tuhan Yesus.
Gimana tuh caranya? Kita harus rajin berdoa. Kedua, kita juga selain ngomong sama Tuhan Yesus, kita juga dengar Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat mendengarkan atau membaca firman-Nya. Nah, kalau gitu kita bisa makin tahu nih, Tuhan Yesus inginnya kita melakukan apa, yaitu melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Kita juga makin tahu perintah Tuhan Yesus itu apa untuk kita. Nah, terus bagaimana supaya kita bisa jadi saksinya Tuhan Yesus? Selama kita melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus, yaitu untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kebaikan Tuhan Yesus bisa dilihat oleh orang-orang melalui perbuatan kita. Misalkan, kita mau menolong teman yang kesulitan. Terus kita juga suka menghibur teman yang bersedih. Kita juga terus bersikap ramah ke teman-teman kita dan juga nggak gampang marah. Selalu mengasihi dan juga perhatian ke teman-teman kita. Pokoknya jadi teladan yang baik dimanapun kita berada. Bersekolah, di rumah, di gereja, atau dimanapun. Mungkin kalau misalkan sekarang kita memang harus di rumah aja, kita tetap bisa jadi teladan lewat sekolah online kita, atau ketika kita sedang telepon atau video call sama teman-teman kita, atau juga ya di rumah di antara keluarga kita bisa terus menjadi teladan yang baik dan melancarkan kebaikan Tuhan Yesus. Jadi kalau nanti ada yang tanya ke kita, apa sih rahasianya? Kok kamu bisa ya orangnya suka banget menolong orang lain? Kok kamu bisa sih ramah terus dan gak cepet marah? Kok kamu anaknya pintar tapi gak pelit sih untuk bagi-bagi ilmu atau ngajarin temen? Terus kita jadinya bisa jawab, oh iya dong, aku bisa karena aku punya Tuhan Yesus dalam hatiku yang selalu mengajarkan aku untuk mengasihi. Terus kita jadinya bisa memperkenalkan Tuhan Yesus deh ke teman-teman kita. Dan akhirnya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus sama seperti murid-murid Yesus lainnya kayak Maria Magdalena, Petrus, Yohanes, dan yang lainnya. Adik-adik, sekarang Kakak Grace mau ngajak adik-adik untuk berpikir bagaimana ya cara adik-adik secara pribadi bisa mulai menjadi saksi Tuhan Yesus. Apakah itu dengan lebih sering membantu orang tua misalkan, atau membantu teman ketika belajar, atau membantu adik dan kakak di rumah, atau ada hal-hal yang lain? Coba dipikirkan ya adik-adik. Kita juga harus ingat untuk bisa melakukan itu semua, kita harus mengandalkan bantuan dari Roh Kudus. Oke adik-adik, sebelum kita mulai menerapkan perbuatan-perbuatan sebagai saksi Kristus, yuk kita tutup dulu sesi pembacaan atau renungan firman Tuhan kali ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk pembacaan firman yang sudah kami lakukan hari ini. Kami belajar bagaimana kehidupan murid-murid Tuhan Yesus ketika bersama dengan Tuhan Yesus di bumi dan juga setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena perbuatan murid-murid Tuhan Yesus saat ini kita bisa ikut mengenal Tuhan Yesus dan bahkan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau seperti murid-murid Yesus yang kami baru baca di Alkitab, kami juga mau melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kita menjadi saksi Tuhan Yesus juga. Tuhan, pimpinlah kami, Roh Kudus, berikanlah kami keberanian dan juga kebijaksanaan untuk bisa menjadi saksi Kristus, supaya semakin banyak orang lagi yang mengenal Tuhan Yesus dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan namamu bisa dipermuliakan dan pastinya Tuhan Yesus juga pasti akan disenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga mau melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan Yesus yang terus menyertai dan juga memimpin kami. Biarlah kami juga bisa terus mengandalkan pertolongan dari Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau melanjutkan doa kami dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke sesi aktivitas. Pertama, aktivitas untuk kelas kecil, balita, dan batita. Tadi kan kita dengar kalau Tuhan Yesus itu naik ke surga dan tertutup oleh awan-awan. Jadi, sekarang kakak mau adik-adik menggambar hal-hal yang ada di langit. Bisa itu awan, matahari, atau misalkan burung-burung yang sedang terbang di langit, atau apapun itu yang ada di langit. Gambar di satu kertas, kemudian diwarnai, lalu nanti adik-adik foto bareng gambar hasilnya dan dikirimin ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Lalu untuk kelas tengah dan juga kelas besar, kakak ada kuis. Kuisnya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ada berapa roh jahat yang pernah menguasai hidupnya Maria Magdalena? Kemudian yang kedua, siapakah murid Yesus yang sempat tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit? Yang ketiga, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, siapakah yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama? Adik-adik nanti tulis jawabannya di selembar kertas, nggak perlu diulang soalnya, jawabannya aja. Lalu adik-adik juga foto bersama jawabannya dan nanti dikirim ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Oke, ditunggu ya adik-adik kiriman hasil aktivitasnya. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana tadi tentang kebenaran firman Tuhan? Semuanya diberkati tidak? Pasti diberkati ya. Dan kalau kita diberkati, tentunya ada pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita dapat berbuah. Berbuah bagaimana? Kita dapat menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu, sekarang kita juga mau menjadi saksi Kristus melalui doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kalau pada hari ini kami masih dapat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan melalui ibadah ini kami juga dapat diberkati. Kami dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Tolong Roh Kudus, mampukan kami memiliki karakter Kristus, dan itu dapat kami terapkan sesuai firman Tuhan yang selalu kami baca dan kami renungkan di setiap hari. Tolong Bapa di surga, karena firman Tuhan adalah senjata kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam pimpinan Roh Kudus. Kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, kakak adik kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan juga menolong mereka untuk menghadapi masalah COVID-19 ini Tuhan. Dan ketika kami semua merasakan ada perubahan-perubahan di dalam hidup kami, baik orang tua kami melalui usahanya, pekerjaannya, namun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Tuhan juga akan terus melindungi kami, dijauhkan daripada virus-virus yang ada di sekitar kami, terutama virus corona. Tuhan memberikan kami terus kesehatan ya Bapak. Terima kasih Bapak juga kepada pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Martin Harifa beserta keluarga.
Tuhan memberkati pelayanan mereka, memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Begitu pula dengan hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan di Diaspora City Center. Siapapun dia ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan mereka semua di dalam tangan Tuhan beserta keluarga. Tuhan juga cukupkan, Tuhan juga berikan terus kesehatan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, sehingga kami pun dapat melayani terus memuliakan nama Tuhan di manapun kami berada. Juga Tuhan, untuk guru-guru sekolah minggu, Tuhan juga lawat mereka, Tuhan juga menolong mereka, memberkati mereka, apapun kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan. Tuhan memberkati juga terus pelayanan mereka. Beri terus semangat Tuhan untuk melayani anak-anak sekolah minggu atau siapapun yang Tuhan percayakan harus kami layani. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga menyerahkan untuk guru-guru yang mengajar kami di sekolah yang saat ini melalui online. Tuhan memberkati juga kehidupan mereka. Memberkati juga mereka agar mereka tetap semangat mengajar murid-muridnya. Bapa, kami serahkan juga teman-teman kami yang di sekolah. Kami percaya mereka semua juga sehat. Tuhan juga terus memberkati mereka. Seperti Tuhan sudah memberkati kami semua sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Juga untuk para dokter, perawat, siapapun yang melayani di rumah sakit Tuhan, karyawan-karyawan rumah sakit yang merawat orang-orang penderita COVID-19. Tuhan, tolong mereka, tutup bungkus mereka ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan juga akan menolong mereka. Agama apapun mereka Tuhan, Tuhan menolong mereka. Sehingga tugas yang mulia dapat mereka lakukan dengan sukacita. Memberkati juga keluarga mereka ya Tuhan. Memberkati juga kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan juga para pemimpin gereja yang lain, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Juga pemimpin-pemimpin bangsa yang ada di dunia ini, yang kami semua harus melawan untuk COVID-19, untuk virus-virus corona ini ya Tuhan. Namun kami percaya Allah kuasa melakukan segala perkara. Tuhan dapat membasmi virus-virus ini Tuhan. Namun saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan waktu kepada setiap kami agar kami dapat lebih dekat lagi dengan Engkau, agar kami dapat lebih lagi merenungkan, bahkan melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau menyerahkan Bapa di surga untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden, wakil, bahkan menteri-menteri, bahkan sampai kepada RT RW. Tolong Tuhan agar mereka terus melaksanakan tugas yang mulia ini sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau menyerahkan Bapa di surga untuk semuanya ya Tuhan yang ada di lingkungan kami ya Tuhan. Tuhan juga jauhkan kami daripada virus-virus penyakit. Dan biarlah kami juga dapat taat kepada pemerintah, kepada orang tua kami, dan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami hanya dapat menyerahkan doa kami ini ya Tuhan. Biarlah sesuai kehendak-Mu terjadilah. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.